Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Sosok manusia berdiri di atas lautan pepohonan yang hijau subur. Tatapannya mengarah ke langit utara dan alisnya sedikit kusut saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan menyebabkan lawannya merasa sangat terkejut. Orang yang sangat kejam ini sebenarnya bisa membuat ekspresi seperti itu. Klan Han ditahan sebagai tahanan rumah oleh Wind Lightning Pavilion memang sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, klan Han memiliki cukup banyak bobot di dalam kota Tianbei. Apalagi, mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari Wind Lightning Pavilion bertindak dengan cara yang begitu tercela. Tujuan dari Wind Lightning Pavilion, dengan menyebarkan berita bahwa klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan besar sudah ditempati oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, kemungkinan dia akan menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, kota Tianbei sudah menjadi jebakan, menunggu Xiao Yan jatuh. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh Wind Lightning Pavilion. Selain itu, mereka juga tidak mungkin menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun sadar akan apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Yang disebut jebakan ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiao Yan bukanlah orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau mereka yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, Peri Kecil, Ratu Medusa bahkan Tian Huo Zunze semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan kepada teman-temannya akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Poin ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan mendesah, pavilion petir angin benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksa saya keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Little fellow, apakah Anda berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Orang hebat memiliki hal-hal yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Masalah ini adalah sesuatu yang saya gelisah. Mengingat karakter saya, sulit bagi saya untuk hanya berdiri diam di samping, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Aku yang dulu membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya bertindak dengan sikap malu-malu. Meskipun Anda masih cukup muda, Anda sangat cocok dengan selera saya yang dulu. Jika Anda tidak menyebutkan bahwa Anda sudah memiliki seorang guru, Anda tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk seorang murid. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao telah memujiku terlalu tinggi. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita bergerak. Tenang, selama aku yang dulu masih ada, aku akan menjamin bahwa tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong." Tian Huo Zunze tertawa keras. "Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Yao." Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau yang tak berujung. Sebuah kebanggaan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya, dan dia mengeluarkan raungan yang jelas ke arah langit. Teriakan itu seperti jeritan burung bangau yang bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika Wind Lightning Pavilion Anda telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya,
saya, Xiao Yan, tetap tidak akan takut. Teriakan itu perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan dikepakkan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Suasana di dalam kota Tianbei agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa cukup banyak ahli dari kota Tianbei telah bergegas atas perintah. Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan Wind Lightning Pavilion, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sedikit pun untuk melawan jika Wind Lightning Pavilion ingin mengusir mereka. Untungnya, bagaimanapun, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba di rumah klan Han. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar dalam kota Tianbei, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Wind Lightning Pavilion. Tetua agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari Wind Lightning Pavilion dalam kemarahan saat itu, tetapi dia hanya bisa menyerah meskipun merasa tercekik di dalam hatinya ketika tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion menyerang bersama. Kekuatannya paling banyak bisa bertarung dengan satu penatua. Dia pasti akan dikalahkan jika ketiganya menyerang bersama. Namun, perlawanan Han Fei bukannya tidak berpengaruh. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke dalam manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami maksud dari tindakan Wind Lightning Northern Pavilion kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak mengira Xiao Yan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari Wind Lightning Pavilion di dalam kota Tianbei. Yang terpenting, ada tiga sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Kecuali itu adalah iblis tua dari kelas Dozong. Sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, kemungkinan dia akan merasa sulit untuk melawan tiga sesepuh terkenal dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tentu saja, bukan hanya anggota klan Han yang membuat tebakan. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semuanya mencoba mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa Xiao Yan tidak akan muncul. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih, berani menyerang ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan, yang telah memberi mereka kejutan besar di panggung batu langit saat itu. 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei setenang sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan belum tiba. Akibatnya, cukup banyak orang menjadi kecewa. Sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan yang masuk adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mereka mau tidak mau merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tanggung jawab untuk meninggalkan teman seseorang di kepala Xiao Yan. Sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam istana klan Han. Mata cantiknya sedikit linglung saat mereka menjelajahi ruangan. Han Sue saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Meskipun dia masih menunjukkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sue dengan lembut menghela nafas saat matanya yang cantik terfokus sejenak. Sue, kamu telah berlari ke sini setiap hari, suara lembut tak berdaya terdengar dari belakang Han Sue saat dia menghela nafas.
Han Sue menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yue. Wajah cantik Han Sue menjadi sedikit merah. Dia melihat belas kasihan di wajah Han Yue ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu, akankah dia datang?" Han Yue terkejut saat mendengar ini. 7 hari telah berlalu, dan belum ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun, penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang secara signifikan. Dia seharusnya, kemungkinan besar akan datang. Han Yue akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. Kuharap dia tidak akan datang. Ketiga orang tua dari Wind Lightning Northern Pavilion itu adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia kemungkinan besar tidak cocok untuk 3 orang tua. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut saat dia berbicara dengan lembut. Apa kau tidak akan kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah telah salah menilai dia? Han Yue mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sue mengerutkan alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dengan serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Saya akan sedikit kecewa, tapi saya masih berharap dia tidak akan datang." Gadis bodoh, Han Yue menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sue dan menghiburnya dengan senyuman. "Tenang, pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah, dan menghajar bajingan ini dari paviliun utara Wind Lightning." Han Sue tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang sempit Han Yue. Kepalanya bersandar di bahu Han Yue dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sue dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Bang! Han Sue baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit pun tersembunyi bergegas menuju kota dengan sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar saat aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah aura itu berasal. Sinar cahaya menembus udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. "Xiao Yan, dia benar-benar datang." Petik 2. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang dulu memenangkan taruhan kali ini. Kota Tianbei, yang telah tenang selama beberapa hari, sepertinya telah pulih saat ini. Banyak tatapan panas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak lagi sepi hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar istana klan Han langsung membuka mata mereka saat aura telah muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Senyuman dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh yang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Ao, kota Tianbei berangsur-angsur menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang deras dan mendarat di gedung-gedung, mengeluarkan suara yang jelas saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota mengeluarkan suara detak terus-menerus. Meskipun hujan turun secara tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang memasuki gedung. Banyak sosok manusia berada di bawah badai saat tatapan mereka yang agak panas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak menyangka pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa kota Tianbei sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pada saat ini, cukup banyak dari mereka yang mengangkat kepala merasa sedikit dihormati. Tidak perlu membicarakan hal lain. Keberanian orang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mengangkat ibu jari. Siu, 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 siu.
Tirai hujan seolah menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan di dalam tirai hujan, "Siapa kamu?" Xiaoyan, pemuda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetesan hujan yang memasuki radius 10 kaki dari tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada dinding tak terlihat menutupi dirinya. Suara tenang juga perlahan dipancarkan dari langit saat semua ini terjadi. Atas perintah para sesepuh, bunuh Xiaoyan. Lakukan. Mata pria berpakaian hijau di depan segera berubah menjadi dingin saat mendengar nama itu. Akhirnya, dia menjerit keras. Dimengerti. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak panjang berwarna perak muncul. Tombak bergetar, memotong tirai hujan, dan menembak ke arah Xiaoyan sambil membawa angin kencang. Melihat ini, sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau giok yang megah tiba-tiba melonjak. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari Glaze Lotus Heart Flame sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari Wing Lightning Pavilion. Suhunya yang panas membuat para anggota sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan, ular api itu mendekat dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam bisa didengar saat banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada, dan berulang kali mengerang. Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiaoyan secara acak memaksa kembali selusin ahli kelas Do Wang dari paviliun petir sayap. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa Do Wang. Xiaoyan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari Wind Lightning Pavilion hanya sebesar ini. Orang-orang yang tidak penting ini tidak perlu melangkah maju. 3 sesepuh, Anda secara pribadi harus datang dan menangkap saya jika itu maksud Anda. Petik 2. Mata tajam Xiaoyan tiba-tiba melesat ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari Wind Lightning Pavilion. Tangisan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi muda yang kami bertiga telah bergandengan tangan untuk menangkapnya sejak kita menjadi tetua Paviliun Utara. Suara samar yang samar-samar membawa seutas guntur bergemuruh perlahan bergema. Seketika, tirai hujan di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. 3 pria tua melangkah melalui udara kosong saat mereka berjalan perlahan. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat melihat ketiga pria tua itu melangkah di udara dan menuju. Aura orang-orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya, kemungkinan mereka semua adalah bintang 5 Dozong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiaoyan tentang aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna perak, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 5 Dozong. 3 bintang 5 Dozong muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan Paviliun Utara. Jika keempat paviliun berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Wind Lightning Pavilion ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di Central Plains. Sepertinya kalian bertiga adalah Feng, Lei, dan Dian Elders, kan? Paviliun petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya, Xiaoyan perlahan berkata. Anda tentu saja bukan orang biasa dengan bisa membunuh Chen Yun. Tidaklah berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna perak menjawab. Suaranya samar-samar mengandung guntur yang bergemuruh. Tampaknya sifatnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan, Xiaoyan menjawab dengan lemah.
Kamu memiliki gerakan 3.000 petir dan membunuh sesepuh dari paviliun utara petir angin kita. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena Anda adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami ke Wind Lightning Pavilion. Kepala paviliun mungkin penuh belas kasihan dan mengampuni hidup Anda. Seorang lelaki tua dengan banyak petir yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas untuk orang ini? Ayo tangkap dia dulu. Kepala paviliun berkata bahwa siapapun yang membunuh anggota paviliun petir angin kita harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan dokinya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota Wind Lightning Pavilion kami di masa mendatang. Ketegasan gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata kejam orang tua ini. Lumpuhkan doki seseorang dan penjara selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin saat ia fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyuman dingin, kamu ingin melumpuhkan dokiku. Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Petik 2. Ekspresi dari tiga tetua Wind Lightning Pavilion berubah sedikit saat boneka iblis bumi muncul. Mereka mengangguk sedikit dan berkata, ini memang boneka kelas Dozong. Bahkan Wind Lightning Pavilion kami tidak memiliki harta karun seperti itu. Tidak disangka Anda memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup Anda. Jika tidak cukup, bagaimana dengan ini? Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir saat suaranya terdengar. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang agung, aura Xiao Yan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. Aura agung menyapu langit, bahkan badai telah berhenti sebagai akibatnya. Hanya ketika mata hitam gelap Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak yang acuh tak acuh, auranya yang melonjak akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiao Yan terfokus pada Feng, Lei, dan Dian Elders. Suaranya yang tenang tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tian Xiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak bintang 7 Dozong dan mendekati tingkat bintang 8. Selain itu, kekuatan tersebut adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Sepertinya ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Anda. Jika tidak, sulit bagi Anda untuk mencapai level seperti itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa membunuh Chen Yun. Namun, Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Penatua dengan alis panjang berbicara dengan acuh tak acuh. Hong Tian Xiao, kami akan menyerahkan bonekanya padamu. Haha, Penatua Lei, yakinlah bahwa boneka ini tidak akan ikut campur dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menggantung dirinya di langit. Orang ini adalah Hong Tian Xiao. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Orang tua ini. Sesosok tiba-tiba muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tian Xiao muncul. Namun, ekspresi pria tua dengan alis panjang berubah menjadi sangat dingin ketika sosok ini muncul.
Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani ikut campur dalam pertempuran hari ini, aku yang dulu akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ini dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi berjuang. Pak Tua Han, ini masalah antara Wind Lightning Pavilion dan aku. Anda tidak harus campur tangan, tawa samar Xiao Yan perlahan ditransmisikan sementara Han Fei sedang berjuang. Kakak Xiao Yan, ini benar-benar hal yang menggembirakan bagi klan Han untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan membungkuk ke Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion. Dia dipenuhi dengan amarah saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota Pavilion Utara Wind Lightning Pavilion, dengarkan. Bentuk formasi penjara petir surga. Petik 2. Ekspresi pria tua dengan alis panjang itu berangsur-angsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suara dinginnya bergema di seluruh kota. Ya Pak, teriakan baru saja terdengar ketika banyak suara hormat segera dikeluarkan dari seluruh kota Tianbei. Suara "cila" dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk 8 sudut, kebetulan mengelilingi lokasi Xiao Yan. Kilatan-kilat berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi halilintar yang melesat ke langit, menerobos ke dalam awan gelap yang tebal. Sesaat kemudian, cahaya perak yang menyilaukan tersebar. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dengan cara yang padat. Mereka tampak seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak 1000 kaki di sekitar Xiao Yan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Petir terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang melesat menuju awan. Segera, kilatan petir di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih padat. Selain ini, kamu hanya akan mati. Teriakan dingin itu dipenuhi dengan aura pembunuhan di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar. Petir datang dari segala arah. Satu demi satu, kilat berwarna perak tampak berenang di sekitar seperti ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang ada dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang. Dunia dapat dengan mudah pecah di tengah kilat yang berkedip dan raungan yang menggelegar. Bang, 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 bang. Guntur datang satu demi satu. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal, yang hampir berwarna perak. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Tampaknya Pavilion Utara Wind Lightning ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan menggunakan formasi yang luar biasa. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang bukan gaya Wind Lightning Pavilion. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik. Karenanya, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kami harus menangkap Anda. Kami tidak akan mengizinkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Petik 2. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang menatap Xiao Yan dengan saksama. Suaranya seperti gemuruh guntur saat dipancarkan dari tirai petir, bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga mengalami banyak tekanan saat menahan klan Han dalam tahanan rumah selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini sekarang, mereka memperhitungkan orang-orang dari kota Tianbei dan klan Han. Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit citra negatif yang telah terbentuk selama beberapa hari ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Northern Pavilion hanyalah salah satu dari Wind Lightning Pavilions. Jika mereka akhirnya merusak reputasi Wind Lightning Pavilion sebagai akibat dari ini, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab untuk melakukannya. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu.
Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di mata keperakannya saat dia berkata, "Serang saja." Aku, Xiaoyan, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan kemampuan yang tulus. Petik 2. Xiaoyan mengarahkan jarinya ketiga sesepuh saat mengucapkan kata-kata ini. Boneka iblis bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya yang seperti lubang kosong. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. "Hehe, Xiaoyan, lawanmu adalah Elder Lei dan yang lainnya. Izinkan saya yang dulu untuk menangani boneka ini." Boneka iblis bumi baru saja keluar ketika garis retak tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tianxiao bergegas masuk sambil tertawa keras. Dia segera memblokir boneka iblis bumi. "Bunuh dia." Mata berwarna perak Xiaoyan menyapu Hong Tianxiao dengan sikap acuh tak acuh saat dia mengucapkan dengan lembut. Tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiaoyan. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonik yang dalam saat mereka dengan keras menghantam Hong Tianxiao. Melihat bahwa boneka iblis bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tianxiao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin dia terbunuh olehnya. Namun, untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan tidak mengalahkannya. Doki merah menyala yang agung melonjak keluar dari tubuh Hong Tianxiao. Dia menggambar dua pedang sepanjang 10 kaki yang menari dengan keras. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Kilatan kilat yang berkedip-kedip di tubuh lelaki tua dengan alis panjang itu menjadi semakin padat saat melihat Hong Tianxiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia menatap Xiaoyan saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Formasi 9 penjara surgawi petir ini adalah formasi besar dari Paviliun Utara Wind Lightning saya. Ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huangs dan 46 ahli Do Wang. Apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menerobos hari ini, nama Anda Xiaoyan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara Central Plains." Petik 2. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam berputar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera, itu mengeluarkan, bang, dan melesat secara eksplosif. Jalan yang terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan, penatua dengan alis panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera, suara keras terdengar dan petir setinggi 10 kaki mendarat dengan keras, tampak seperti naga yang marah. Itu dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Ledakan, 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 ledakan. Kedua serangan ganas itu perlahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun, itu akhirnya tersebar ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiaoyan dan Elder yang memiliki alis panjang. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu ketiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya tetua dengan alis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua doki di dalam tubuh mereka ke dalam awan guntur ini. Formasi hebat ini memang sangat dalam. Keterampilan petir surga. Wajah penatua dengan alis panjang itu dingin dan tegas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir bergejolak secara acak di langit. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan. Ci, 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 ci. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat darinya. Akhirnya, mereka menyerang Xiaoyan dari segala arah. Aura yang kuat itu membuat hati seseorang merasa takut.
Kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak saat nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Itu segera meresap ke ruang ratusan kaki di sekitarnya. Nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan kekuatan isap melonjak keluar. Petir yang ditembakkan ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Namun, itu akhirnya memperbaiki petir itu. Pergilah. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Ekspresi sengit segera melonjak ke mata serigala api saat membuka langkahnya dan melompat ke langit, menyerbu ke arah Elder yang memiliki alis panjang dan yang lainnya saat melakukannya. Sebelum serigala api tiba, suhu tingginya menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah. Wajah mereka serius saat mereka berseru, "Api surgawi! Heaven Lightning Slash!" Teriakan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api yang menerjang itu berhenti. Sesaat kemudian, itu perlahan terbelah, secara bertahap berubah menjadi ilusi di tengah suara, "Cila." Selama 10 menit lebih singkat ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meskipun sifat mereka tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan yang begitu intens adalah pertempuran yang bahkan Dou Zong biasa pun akan takut untuk bergabung. Xiaoyan, jangan seret-seret dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritual saya tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam tubuh Anda. Oleh karena itu, kamu harus cepat dan menyelesaikan ini. Petik 2. Pengingat Tianhuo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup napas dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Itu membentuk sebuah kait dan api berwarna putih pekat dengan cepat keluar darinya. Xiaoyan meraih bonciling flame saat itu muncul. Api hijau giok terbelah, berubah menjadi api hati yang jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiaoyan. Akhirnya, ketiga jenis api itu tiba-tiba mulai menyatu saat tangannya terkepal. Segera, kekuatan yang sangat liar dan ganas menyebar. 3 jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin? Ketiga sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi di depan Xiaoyan. Semua dari mereka tanpa sadar menjerit tidak percaya. Ekspresi pria tua dengan alis panjang juga menjadi lebih suram setelah tangisan kagetnya terdengar. Tatapannya dipertukarkan dengan dua lainnya. Mereka mengertakkan gigi dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir doki, awan petir di langit tampak seperti binatang buas kuno yang merayap. Itu memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam yang menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Energi liar dan kekerasan yang serupa dengan cepat terbentuk pada saat yang bersamaan. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah ketiga sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat. 3 jenis api surgawi bergabung di tangan Xiaoyan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan penghancur perlahan merembes keluar. Ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiaoyan membentuk retakan hitam-hitam seperti benang. Retakan tiba-tiba muncul di udara saat ini. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi. Oleh karena itu, teratai api 3 warna berukuran baskom perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api 3 warna berputar perlahan. Setiap kali itu terjadi, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Xiaoyan, lemparkan benda bagus ini ke arah badai petir itu. Itu adalah pusat formasi.
Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Suara Tianhuo Sunze terdengar di dalam hati Xiaoyan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiaoyan bergerak saat mendengar ini. Teratai api tiga warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur yang berputar di langit. Ekspresi dari tetua alis panjang dan dua lainnya berubah lagi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Mereka segera menggigit lidah mereka. 3 suap darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah. 9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir. Bang, 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 bang. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari badai petir. Kecepatan berputar juga berhenti lambat. Segera, cahaya perak terang melesat dan tinju petir yang sangat besar, berukuran beberapa ratus kaki, menerobos petir itu. Itu kemudian runtuh. Ledakan sonik tajam dari seluruh penjuru langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat kepalan muncul. Suara berderak terus-menerus muncul juga. Bahkan jalan di tanah tiba-tiba retak, menampakkan jejak kepalan tangan yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menghantam. Momentum itu pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, cahaya tiga warna bergerak di bawah penutup tinju menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meski ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya memunculkan garis retakan spasial saat itu berkembang. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari, yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya menyebabkan cuaca ini, yang menjadi sedikit redup karena awan petir, menjadi sangat cerah. Kekuatan cahaya seperti itu telah jauh melebihi panasnya matahari di langit yang jauh. Cahaya intens macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan besar hanya akan melihat warna putih seluruhnya. Tempat ini tampak benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh petir yang keras muncul seperti raungan dewa petir yang bergema di langit. Namun, ledakan yang menggetarkan jiwa tidak muncul. Tempat di mana teratai tiga warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Dua energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Bersamaan dengan erosi dua energi menakutkan, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul. Ruang di mana dua energi bertabrakan tidak dapat menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa celah spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu menyebar sampai ukurannya sekitar 100 kaki di depan banyak mata terkejut. Tinju petir yang sangat besar dan teratai api tiga warna mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular perak seperti petir mengikuti tinju besar itu saat mereka turun dengan liar. Mereka dengan kasar disalurkan ke arah teratai api. Dalam menghadapi serangan liar dan ganas dari tinju petir yang sangat besar itu, teratai api tiga warna menjadi sangat tenang. Itu berputar perlahan dan banyak bibit api, yang samar-samar membawa tiga warna dipancarkan, menghalangi semua petir perak yang datang turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi, siapapun dengan penglihatan tertentu dapat mengatakan bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang, termasuk Xiaoyan dan tiga penatua paviliun angin petir utara kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Mengikuti setiap rotasinya, tinju petir yang sangat besar itu samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang menyebar dari dalam jiwa mereka. Retak.
Kecepatan putar teratai api 3 warna tiba-tiba menjadi lebih cepat di depan tatapan yang tak terhitung banyaknya. Mengikuti peningkatan kecepatannya, kecepatan di mana tinju petir besar menjadi redup meningkat. Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retakan perlahan menyebar di depan mata kaget ketiga tetua itu. Akhirnya, itu mengeluarkan suara, retakan, dan runtuh menjadi titik cahaya berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga sesepuh tidak dapat memblokir teratai api 3 warna yang menakutkan. Jika Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai api 3 warna ini, secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun, Xiaoyan saat ini telah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Dengan demikian, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan teratai api 3 warna, yang dia tunjukkan saat ini, secara alami sangat menakutkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame adalah teknik Dou yang kuat yang kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiaoyan. Selama kekuatan Xiaoyan terus meningkat, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame juga akan menjadi semakin menakutkan. Grok. Tinju petir yang sangat besar runtuh dan ketiga sesepuh akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Tidak disangka bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga bersama dengan bantuan dari formasi penjara 9 surgawi, mereka tidak dapat mengalahkan serangan teratai api menakutkan Xiaoyan. Warna teratai api 3 warna telah menjadi jauh lebih redup saat tinju petir yang sangat besar itu runtuh. Namun, untungnya itu tidak tersebar begitu saja. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara, siu. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan ke awan petir di langit. Melihat ini, tetua dengan alis panjang segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir yang sangat besar segera keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bang! Pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi mereka tidak menyebabkannya berhenti sedikit pun saat bibit api 3 warna muncul. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat bersentuhan. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api. Saat bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api dibebankan ke awan petir. Balai surga, formasi pencar. Mata tetua dengan alis panjang segera menyusut ke ukuran lubang jarum saat melihat teratai api menerobos ke dalam awan guntur. Teriakan keras yang mengerikan bergemuruh. Namun, sebelum ahli Wind Lightning Northern Pavilion di bagian luar formasi dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur mengeluarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera, gelombang api yang sangat besar melonjak dengan cara seperti air banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat di hadapan serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum meledak, berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil saat itu terjadi. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion dan 3 sesepuh. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang setelah dihancurkan. Segera, tirai petir yang tersebar di semua tempat menghilang. Banyak suara, gruk, dari darah yang dimuntahkan berulang kali bergema di kota Tianbei. Beberapa orang yang berdiri di gedung itu jatuh lebih dulu. Orang-orang di kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka saat mendengar suara muntahan darah dari segala arah. Badai megah itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai sebelumnya telah berubah menjadi cuaca dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer. Bahkan upaya bersama dari 3 sesepuh dari Wind Lightning Pavilion dan penggunaan formasi 9 penjara surgawi petir tidak bisa menjebaknya. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan 3 sesepuh Wind Lightning Northern Pavilion dan banyak ahli sendirian, kemungkinan nama Xiaoyan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Haha, ini sangat menyenangkan. Saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini.
Pertempuran besar ini adalah yang paling intens yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sepertinya Xiaoyan hampir tidak bisa menemukan lawan di antara generasi muda. Petik 2. Dikabarkan bahwa Wind Lightning Pavilion memiliki Feng Xiao Jie tertentu. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala pavilion timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Xiaoyan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Tubuh tetua dengan alis panjang dan dua orang lainnya di langit terdiam sejenak sementara seluruh kota mengeluarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat putih sementara nafas mereka menjadi lamban. Hamburan awan guntur yang kuat sangat berbahaya bagi mereka. Mundur. Tangan lelaki tua dengan alis panjang itu sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu telah memaksaku keluar, kamu tidak dapat mengharapkanku untuk pergi dengan tangan kosong setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiaoyan tersenyum tipis. Matanya mengeras dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Segera, itu menembus ruang dan dengan keras menekan tiga sesepuh yang auranya lamban. Grok, tubuh ketiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan berat, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin yang mereka kenakan di jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin ini diraih oleh kekuatan spiritual Xiaoyan sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng segera menjadi marah saat melihat cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika Elder dengan alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan teriakan keras, tetua dengan alis panjang dan dua lainnya melepaskan doki mereka yang tersisa. Kilatan petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi tiga sinar cahaya yang mengalir keluar dari kota Tianbei dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat ketiga sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang tiga cincin penyimpanan di tangannya. Bukan karena dia tidak berniat membunuh mereka semua, tapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai tahap itu, kemungkinan Xiaoyan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkannya untuk membayar harga yang sangat mahal. Xiaoyan melirik cincin penyimpanan. Jari-jarinya mengusap mereka. Meminjam kekuatan spiritual yang agung dari Tianhuo Zunze, dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Roh Xiaoyan dengan cepat menyerbu cincin setelah menghapus jejaknya. Setelah pencarian, tiga gulungan berwarna perak cerah berkedip dan muncul di tangannya. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai saat ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan tiga gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Segera, mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tianxiao, yang masih terjerat dengan boneka iblis bumi. Niat membunuh di dalam hati Xiaoyan bahkan lebih kuat ketika menyangkut orang tua ini. Dia tahu bahwa berita tentang Chen Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang dimiliki oleh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion padanya seharusnya juga diungkapkan oleh lelaki tua ini. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh tiga sesepuh hari ini, tetapi Hong Tianxiao ini harus mati. Hong Tianxiao, yang bertarung dengan boneka iblis bumi di kejauhan, secara alami juga merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Tiga bajingan tua ini, Hong Tianxiao meraung marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali boneka iblis bumi ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es, yang berisi niat membunuh, ditembakkan dari kejauhan. Ekspresi Hong Tianxiao langsung menjadi jauh lebih pucat setelah merasakan kepadatan niat membunuh di dalam mata itu. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini,
Dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan macam apa yang telah dia sakiti kali ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.